Welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about descriptive text. Kalian tahu nggak sih apa itu descriptive text? Dari kata-kata ini aja kita sudah bisa menebak bahwa descriptive text itu ya tugasnya atau fungsinya yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu. Bisa benda, bisa seseorang, atau juga bisa tempat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang descriptive text yang merupakan deskripsi suatu tempat, historical place, atau tourism spot. Nah, jadi kita akan membahas how to describe a place. Well, let's see the social function of this text. Because we are going to describe a place, jadi social functionnya adalah to describe a particular place. Mudah kan? Well, mudah banget kan? Jadi kalau misalnya nih, kamu baca suatu teks yang ngomongin tentang tempat wisata. Lalu kamu ditanya, what is the social function of this text? Maka kamu hanya tinggal menjawab, the social function of this text is to describe a nama place-nya. Nah, misalnya kamu sedang membaca teks tentang deskripsi Pantai Mutun. Jadi kamu tinggal bilang to describe a Mutun beach. Mudah kan? Oke, now let's see the structure of this text. Structure dari descriptive text itu cuma ada dua. Yang pertama yaitu identification dan yang kedua yaitu description. Kalau identification itu membicarakan tentang apa sih nama tempatnya, karena kita fokus ke describing place ya. Apa sih nama tempatnya, di mana sih lokasinya, terus gimana sih cara kita ke sana, atau mungkin apa sih yang terkenal dari tempat ini. Nah gitu, jadi kita membahas secara umum dulu ya, namanya apa, what is it, where is it, terus itu apa sih menariknya, seperti itu. And then the next one is description. And in the description gitu kita biasanya membahas tentang misalnya lokasinya bagaimana, jika ada bangunan di sana bangunannya seperti apa, jika itu suatu pemandangan alam pemandangannya seperti apa, atau juga kamu bisa mendeskripsikan activities that you can do in that place. Jadi apa sih yang bisa kamu lakuin di sana? Nah, itulah describing places. Jadi kalau misalnya we describe a place, kita bisa memberitahu dulu ya, what is it, where is it, how we get there, then how does it look like. Jadi bagaimana sih penampakannya, penampakan tempatnya gitu ya maksudnya. Jadi kamu ceritakan, describe the appearance, mungkin penampakannya seperti apa, ada warna apa gedungnya. Nah, jadi setelah kamu memberitahu what is it, where is it, how can you get there, terus apa sih famousnya dari tempat itu, atau mungkin kapan dibangunnya tempat itu, kapan mulai dipublish, dibolehkan orang datang ke tempat itu. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kalian bisa mendeskripsikan tuh tempatnya itu seperti apa gitu. Apakah pemandangannya indah, apakah gedung-gedung di sana tinggi ataukah unik, gimana. Nah, kamu tinggal ceritakan di descriptive text kalian. Jadi itu adalah structure dari describing places. Selanjutnya kita akan membahas tentang language features atau linguistic features dari descriptive text. Jadi kita kalau misalnya mendeskripsikan suatu benda, hewan, atau orang manusia gitu ya, atau tempat, kamu bisa menggunakan simple present tense. Tapi ada tapinya nih, jika kamu ingin menceritakan suatu history di balik atau sejarah di balik suatu gedung atau suatu tempat, nah kamu bisa menggunakan past tense karena itu kan event yang sudah lampau ya, jadi kamu bisa menggunakan past tense. Selanjutnya misalnya kamu mau menceritakan lagi, oh tempat ini dibangun pada tahun 1990 misalnya, nah itu juga kamu menggunakan simple past tense. Oke, cukup mudah kan? Jadi kalau misalnya mau mendeskripsikannya, kamu bisa menggunakan simple present tense. Kalau misalnya kamu mau menceritakan past event tentang lokasi itu atau tempat itu, tempat bersejarah atau tempat yang wisata seperti itu ya, kamu bisa menggunakan past tense. Mudah kan? Selanjutnya, kamu juga bisa menggunakan adjective. Adjective ini beragam banget ya. Kalau misalnya kamu mau tahu nih yang sering kita gunakan untuk mendeskripsikan tempat ya. Yang pertama ada interesting.
Interesting itu kan menarik. Nah, biasanya kalau kita mendeskripsikan suatu tempat itu kita bisa bilang this place is interesting. Tempat ini menarik gitu ya. Kalau misalnya nggak menarik, ya kamu tinggal bilang I think this place is boring gitu ya, membosankan. Oke? Selanjutnya yaitu kamu bisa menggunakan kata bustling. This place is bustling. Jakarta is a bustling place. Jadi tempat yang crowded, yang rame, banyak sekali aktivitas yang terjadi di Jakarta gitu kan, karena itu adalah ibu kota. Nah, biasanya kota-kota besar itu biasa disebut dengan bustling place karena tempat itu tuh ramai, terus banyak kegiatan yang dilakukan di tempat itu, banyak orang yang ada di sana seperti itu, dan banyak orang sibuk di sana gitu ya. Selain bustling, kita juga bisa menggunakan kata crowded. Crowded itu berarti ramai gitu ya. Misalnya nih, on Sunday, Mutton Beach is very crowded. Jadi di hari Minggu, Mutton Beach itu rame banget gitu ya. Crowded, penuh orang gitu, crowded. Oke? Selanjutnya kamu juga bisa bilang scenery-nya ya, pemandangannya itu beautiful, beautiful scenery, scenic juga boleh ya. Jadi kamu bisa menggunakan adjektif-adjektif yang memberikan informasi terkait suatu tempat tersebut. Bisa itu tempatnya menarik, tempatnya itu historical, bisa tempatnya itu menyenangkan ya, interesting, attractive gitu ya, seperti misalnya Dufan is attractive place gitu. Nah, amazing juga boleh. Jadi kamu bisa menceritakan dengan menggunakan adjektif yang sudah Miss berikan tadi. Itu hanya contoh aja. Nah, berikut adalah contoh teksnya jika kalian ingin mendeskripsikan suatu tempat. Miss punya contoh nih ya, ini adalah contoh describing places. Let's see this example. Well students, now let's see the example how we describe a place. Nah, kalian perhatikan ya, di sini ada Mutton Beach. Sebelah kiri sini ya, Miss akan mendeskripsikan Mutton Beach yang ada di Lampung. Mutton Beach is one of the beautiful beaches in Lampung. It is located in Sukajaya, Lempasing, Pesawaran, Lampung. It is around 19 km from Bandar Lampung. Nah, jadi pada paragraf awal ini adalah identification, yaitu memberitahu what is the place. Apa sih nama tempatnya? Lalu where is it located? Di mana tempatnya gitu ya? Di mana sih kalau kamu mau pergi ke sana, itu tempatnya di mana? Gitu ya. Selanjutnya nih kita akan baca paragraf berikutnya. Miss akan turunin sebentar ya. Miss turunin dulu sedikit. Iya. Nah, ini adalah paragraf kedua. There is a white sand and clear ocean. You can do some interesting activities like sliding on the water boom, playing canoe, riding a banana boat, and swimming on the ocean. Clear ocean. Besides, we can have picnics too. There are some gazebo and we can rent on. Furthermore, it is very crowded on the weekend and holiday time. It is because Mutton Beach is a stunning place. Jadi sangat menarik ya, stunning place itu sangat beautiful gitu. Nah, selanjutnya di paragraf kedua yaitu description-nya. How does it look like? Jadi bagaimana sih penampakannya si Mutton Beach ini gitu ya. Jadi dia menceritakan bahwa ada pasir yang putih, ada lautan yang sangat jernih gitu ya. Kamu juga bisa melakukan activities yang menarik di sana. Bisa main water boom, bisa main kano, main banana boat, atau kalian hanya mau berenang aja di laut boleh gitu ya. Selanjutnya kamu juga bisa piknik di sana karena banyak gazebo. Tahu kan gazebo itu apa? Yang biasanya kayak pondokan-pondokan gitu loh. Tapi dia juga menceritakan nih di sini, kalau hari libur atau weekend itu biasanya Pantai Mutun itu sangat ramai. Begitu cara mendeskripsikan suatu tempat. Cukup mudah kan? Jadi di paragraf awal tadi tentang di mana tempatnya, apa nama tempatnya ya. Terus gimana cara kesananya mungkin kamu bisa tambahkan ya. Lalu selanjutnya di paragraf kedua kamu describe lebih detail lagi bagaimana sih Pantai Mutun itu, seperti itu. Oke, sudah paham cara mendeskripsikan tempat? Yuk kita review dulu ya. Nah, jadi tadi kami sudah bilang ya kalau descriptive text itu fungsinya untuk memberitahu deskripsi suatu
orang, benda, hewan, atau tempat. Karena kita hari ini fokusnya adalah describing place, berarti adalah to describe a particular place. Itu adalah purpose atau social function dari teks ini. Lalu structure teksnya tadi ada identification ya. Ini identification dan ada description. Identification itu memberitahu apa sih nama tempatnya gitu ya, di mana sih lokasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau descriptionnya kamu bisa menceritakan lebih detail seperti bagaimana sih pemandangan di sana, bagaimana tempat itu, apa yang bisa kamu lakukan di sana, seperti itu. Oke? Kalau untuk language features-nya atau linguistic features-nya, kamu bisa menggunakan simple present tense ketika kamu mendeskripsikan tempat tersebut. Tapi jika kamu ingin menceritakan kamu dulu pernah ke sana, dulu kayak mana gitu ya tempat tersebut mungkin berbeda dengan sekarang, kamu bisa menggunakan past tense. Dan juga adjective ya, karena kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu, kita deskripsikan bentuk atau warnanya, fungsinya, atau mungkin kamu mau mendeskripsikan tentang lokasinya seperti apa, pemandangannya gitu ya. Kamu bisa menggunakan adjective atau kata sifat ya. Well students, that's all the lesson for today. Jadi kita sudah bahas apa itu descriptive text, apa itu social function dari describing places, structure of text-nya. Selanjutnya kita juga sudah membahas linguistic features, adjective atau tenses yang dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat. Seperti itu ya. Nah, sekarang adalah giliran kalian. Please find one example of descriptive text in Google. Itu ada banyak banget contohnya. And then try to identify the structure of this text. Kamu identify dulu strukturnya seperti apa, dan kamu cari tahu adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat menarik tersebut. Tempatnya itu bisa historical place atau bisa juga tourism spot gitu ya. Jadi tempat-tempat wisata yang sering dikunjungi oleh turis. Nah, silakan kalian cari dulu, find in Google and then do these activities. Don't forget to send this task to your teacher. Okay? Well students, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Have a great day.